Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Nur Farizki. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sejarah internet. Saya dari program Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini membahas mata kuliah pengantar TIK dengan pokok pembahasan sejarah internet dengan dosen pengampu Bapak Nanang Abdurrahman MKom. Langsung saja kepada materinya. Oke. Cara internet. Cara kerja internet, ada beberapa cara kerja internet. Yang pertama yaitu server client. Server client yaitu untuk terhubung dengan halaman web tertentu atau komputer dalam keadaan online. Terlebih dahulu kita harus terhubung dengan salah satu server yang bekerja sepanjang hari kecuali bila ada gangguan atau sedang down. Server adalah komputer yang mengirimkan data dari satu data ke data internet yang lainnya. Pengguna internet yang meminta informasi dari server disebut klien. Komputer yang kita ingin gunakan adalah klien yang meminta informasi dari ISP atau Internet Provider Service yang berfungsi sebagai server. Yang kedua yaitu ada antena, pemancar, dan satelit. Atau server terhubung dengan antena pemancar yang selanjutnya juga terhubung dengan satelit sehingga proses transmisi data dapat berjalan dengan lancar. Lanjut, yang ketiga ada modem dan router. Modem router antara server dan klien menggunakan penghubung yang dinamakan dengan modem. Jika koneksi yang diperlukan hanya untuk suatu komputer, modem dapat langsung terhubung ke dalam komputer atau klien tersebut setelah terhubung dengan suatu server. Namun, jika koneksi ditunjukkan untuk beberapa komputer, modem setidaknya dihubungkan dengan router terlebih dahulu sebelum tersambung ke komputer klien. Yang keempat ada protokol. Semua server dan klien berkomunikasi dengan bahasa komputer yang disebut dengan protokol. Jika kita terhubung dengan internet, kita akan melihat setiap alamat situs web yang diawali dengan HTTP yang merupakan cara kerja dari World Wide Web. Ini merupakan default address bagi kebanyakan situs yang di dunia ini atau disamakan dengan tujuan agar kita tidak perlu lagi mencari protokol untuk mengakses atau mengubah situs cukup dengan satu protokol, meski sebenarnya ada beberapa protokol lain untuk electronic mail, transfer data komputer, atau yang lainnya. Yang kelima ada IP. Paket informasi komputer dikirim dari komputer satu ke komputer menggunakan alamat numerik yang disebut IP address. IP address memberikan informasi dari mana paket berasal dan akan ditunjukkan kemana. Terdiri dari 4 deret angka yang dipisahkan oleh titik, misalnya 123.567.341.2. Dan yang keenam ada internet browser. Agar dapat melihat informasi yang dikirim oleh komputer, Anda membutuhkan suatu software atau browser atau internet. Contoh software ini adalah Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera, atau Google Chrome. Software tersebut menerjemahkan informasi yang dikirim server kepada klien, sehingga memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu karakteristik internet. Internet merupakan sarana komunikasi yang murah. Internet juga memungkinkan terjadinya dialog seorang dengan orang lainnya atau one-to-one communication, dan dialog seseorang yang banyak orang atau one-to-many communication. Selain itu, internet juga memungkinkan terjadinya komunikasi dengan tatap muka melalui telekonferensi. Komunikasi audiovisual dapat terjadi dan memungkinkan komunikasi verbal dan non-verbal secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada ISP atau Internet Service Provider, adalah suatu badan atau perusahaan penyedia jasa penghubung internet melalui infrastruktur jaringan komputer yang mereka miliki. Anda tidak dapat menghubungkan diri dengan internet tanpa terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada ISP atau Internet Service Provider.
Saat mendaftarkan diri ke ISP, Anda diberi identitas untuk mengakses internet berupa username beserta password-nya. Jadi, Anda tidak akan dapat menghubungkan diri ke internet tanpa menggunakan jasa ISP ini. Selanjutnya ada TCP atau IP, merupakan kumpulan protokol yang masing-masing bertanggung jawab atas bagian-bagian tertentu. Protokol yang satu tidak perlu mengetahui cara kerja protokol lainnya dalam proses pengiriman dan penerimaan data. Protokol IP sangat populer dan paling mudah diaplikasikan pada semua sistem atau jenis komputer yang antarmuka jaringan. Selanjutnya ada NID atau HID atau HID. IP address terdiri dari dua bagian jenis, yaitu Network ID dan juga Host ID. Network ID menentukan alamat dalam jaringan atau network address, sedangkan Host ID menentukan alamat dari peralatan jaringan yang sifatnya unik untuk membedakan antara satu mesin dengan mesin yang lainnya. Ibarat sebuah alamat rumah, network ID seperti rumah dan Host ID seperti nomor rumah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atas segala kurangannya saya mohon maaf. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.